kalau kita nggak memuliakan bulan Sya'ban dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ubudiyah, artinya kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita tidak memuliakan bulan tersebut. Karena bulan Sya'ban adalah jembatan untuk menuju bulan Ramadan. Pada 60 hari sebelum masuk bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaiin kami di bulan Ramadan. Ada apa sih di bulan Ramadan? Padahal Nabi udah dijamin masuk surga. Padahal Nabi udah gak punya dosa. Nabi adalah maksum, terjaga dari salah dan dosa. Tapi Nabi minta disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Ternyata di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nabi gak mengharap maghfirah, ampunan, Nabi gak mengharap rahmat, Nabi gak mau sekedar masuk surga, tapi Nabi kepengen masuk ke dalam bulan Ramadan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kata baginda Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan amina min azabin niran. Siapa orang yang gembira atas kedatangan bulan Ramadan, maka jasadnya insya Allah haram dimasukkan ke dalam neraka, haram jasadnya mendapat azab neraka. Orang yang gak senang dengan datangnya bulan Ramadan, berarti dia keimanannya mesti ditanyain. Masa bulan Ramadan mau datang dia gak senang, hatinya gak senang, ya puasa lagi, ya susah lagi. Itu orang kalau udah ngomong begitu, dalam hatinya berarti dia udah murtad pada Allah, murtad dalam agama Islam. Gak boleh ngomong begitu, gak boleh punya tersirat dalam hati seperti itu, gak boleh. Ya, padahal bulan Ramadan buat umat baginda Nabi Muhammad adalah pengampunan dosa. Umat-umat yang lain gak dikasih. Datang bulan Ramadan, datang cuman sekedar datang doang, puasa disuruh sama Allah. Tapi umat Nabi Muhammad beda, diistimewakan. Ya, datang bulan Ramadan karena umurnya umat Nabi Muhammad cuma sedikit, di antara 60 atau 70, makanya didatanginlah bulan Ramadan supaya dapat ampunan, supaya dapat maghfirah, supaya dapat rahmat, supaya kesalahan-kesalahannya diampuni sama Allah. Umat-umat terdahulu enggak, kalau dia berzina dipotong kemaluannya, terus menebus dosa-dosanya. Kalau dia memandang yang haram, ditusuk matanya sampai buta untuk menebus dosa-dosanya. Umat-umat terdahulu tuh. Tapi kalau umat Nabi Muhammad enggak, dikasihlah bulan Ramadan. Yang dulunya pernah berzina, yang dulunya pernah berbuat maksiat, datang bulan Ramadan diampunin sama Allah. Nah, apa sih keistimewaan bulan Sya'ban? Kenapa ada bulan Sya'ban? Ya, bulan Sya'ban ini adalah bulan ke-8 daripada bulan-bulannya Islam. Pertama, bulan apa dalam Islam? Muharram. Dua, Safar. Ketiga, Rabiul Awal. Terus Rabiul Akhir. Jumadil Awal. Akhir. Rajab. Syaban. Sya'ban adalah bulan yang ke-8. Kenapa di dalam bulan Hijriah namanya dinamakan bulan Sya'ban? Karena di situ banyak, yaitu bercabang-cabang kebaikan. Salah satunya dinamakan bulan Sya'ban banyak kejadian. Di antaranya kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Allah bilang kepada baginda Nabi Muhammad, engkau bermuka keluh kesah wahai Muhammad. Kemudian engkau bermuka menghadap ke langit dan menghadap ke bawah.
sebenarnya ada apa wahai Muhammad? Ini Nabi Muhammad isyarat kepada Allah nih. Allah bilang begitu dalam Al-Quran, qad nara. Engkau palingkan wajah kamu ke atas langit, terus ke bawah, terus ke atas, terus ke bawah. Ada apa wahai Muhammad? Ini sebelum Nabi Muhammad turun begini ayat. Itu dulu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Hud, Nabi Soleh, itu mereka beliau-beliau para anbiya sebelum Nabi Muhammad sholatnya menghadap kiblat di Mekah. Nah, ketika Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam itu disuruh sama Allah, diperintahkan nama Allah untuk menghadap kemana? Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Di mana? Palestina. Di Palestina. Tuh dari zaman Nabi Sulaiman dan juga zamannya Nabi Daud. Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud itu disuruh sama Allah ngadep ke Palestina di mana? Baitul Maqdis. Ya. Nah, ketika itu terus sampai Nabi Isa, bahkan sampai Nabi Muhammad 18 bulan Nabi Muhammad sholat menghadap Baitul Maqdis. Ketika itu turun, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah tahu hatinya Nabi Muhammad. Makanya ditanya, "Hai Muhammad, wahai kekasihku, kenapa muka engkau arahkan ke atas langit dan engkau arahkan ke bumi, seakan engkau ingin meminta sesuatu?" Tuh Nabi Muhammad akhlaknya. Ya, nggak mau minta sama Allah, nggak mau ngerusak peraturan Allah. Allah udah atur Nabi Sulaiman sampai Nabi Muhammad kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi Muhammad minta. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dicelak-celak sama kaum Nasrani, kaum Yahudi. Ya Muhammad, umat engkau kenapa ngikut-ngikut umat kami? Kata orang Yahudi. Kamu kan kekasih Allah. Kenapa kiblatnya masih menghadap ke kiblat umat kami? Dicela, dihina. Nabi diam aja. 18 bulan Nabi minta, Nabi diam, Nabi minta, Nabi diam. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Ibaratnya gini. Kita bertamu sama orang ke rumah orang. Ya. Di rumah orang tersebut ada bangku, misalkan menurut kita nggak pas. Kita ngomong sama tuan rumahnya itu, "Pak, itu bangku kok di situ? Nggak pantas tuh, jangan di situ, pindahin aja." Malah kita sebagai tamu yang ngatur. Pantas nggak begitu? Nggak pantas. Ya, padahal tuan rumahnya udah ngatur begitu. Ibaratnya Nabi Muhammad udah diatur sama Allah. Nabi Muhammad makanya diem, nggak mau ngatur atau nggak mau komplain. Gitu. Akhirnya Allah tahu isi Nabi Muhammad, isi hati Nabi Muhammad. Maka Allah perintahkan, falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, maka palingkanlah wajah engkau wahai Muhammad menghadap kiblat ke arah kiblat yang aku ridhoi, kata Allah. Tuh turunnya ayat tersebut diarahkan Nabi Muhammad mengarah kiblat dari Baitul Maqdis sampai ke Baitullahil Haram di Mekah, itu turunnya pada bulan Sya'ban. Ya, turunnya pada bulan Sya'ban. Makanya bergerak itu arah kiblat, ya, diarahkan arah kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Mekah, itu butuh pergerakan, butuh doa, butuh perjuangan sama Nabi Muhammad. Makanya di dalam bulan Sya'ban artinya kita butuh pergerakan, artinya butuh perubahan. Masa kita begini-gini aja nih? Masa saya ngajinya begitu-begitu aja sih? Saya mau nambah tuh, ya, apa namanya, keistimewaan bulan Sya'ban, harus bergerak. Jangan jadi orang diam aja, ya, jangan jadi orang tiduran mulu, nggak mau belajar, nggak mau bergerak, nggak mau mengusahakan diri. Tuh bulan Sya'ban. Yang kita sekarang dalam bulan
bulan Sya'ban. Nabi bergerak, digerakkan hatinya sama Allah, diperintahkan untuk mengarah kepada Baitullahil Haram di Mekah dari Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua, ada apa sih di dalam bulan Sya'ban? Kenapa bulan Sya'ban begitu teramat istimewa? Kata baginda Nabi, Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulan aku, kata Rasulullah. Wa Ramadan syahru ummati. Dan Ramadan adalah bulannya umatku. Kenapa Nabi katakan Sya'ban itu bulan aku? Karena di dalam surah Al-Ahzab dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan wal malaika dan pada para malaikat semuanya ya yusholluna 'alan nabi, bersolawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya perintah tersebut, ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, shollu, bersalawatlah kepada baginda Nabi Muhammad. Nabi Adam sama para malaikat. Kenapa para malaikat disuruh sujud sama Allah kepada baginda Nabi Adam alaihi salam? Karena di belakang Nabi Adam alaihi salam ada cahaya yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasadnya belum diadain sama Allah. Makanya Nabi Adam minta, ya Allah, seperti apaan sih ini cahaya yang ada di belakang aku sehingga para malaikat pada sujud sama aku, kata Nabi Adam. Oh, kalau kamu mau saya perlihatkan cahaya Nabi Muhammad, kekasihku, kamu ya ketika baca asyhadu alla ilaha illallah di dalam pintu surga, wahai Adam, dan ketika kamu baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu baca marhaban bi zikrillahi qurrata ayun ya Rasulullah, kamu oleskan ke alis kamu, kamu lihat lagi nanti di jempol kamu. Kalau jempol Nabi Adam gede, jempol Nabi Adam gede. Waktu itu Nabi Adam diturunin dari surga aja gara-gara makan buah kuli, diturunin sama Allah ke bumi, palanya mentok langit, kakinya di bumi. Kayak apa gede? Ya, gede Nabi Adam. Jempolnya pun gede. Dilihat di jempolnya situ ada tulisan Muhammad Rasulullah. Makanya disunahkan kalau lagi azan nih, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca tuh marhaban bi zikrillahi qurrata ayun bika ya Rasulullah. Kecup, ya, kecup nih ke dalam bibir kita, olesin ke alis kita. Insya Allah mata kita nggak pernah pakai kacamata. Mata kita seger, mata kita jeli, mata kita nggak rabun gara-gara ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai mana tadi? Sholawat. Hah? Nah, ya ayyuhallazina hai orang-orang beriman, bersolawat kepada atas baginda Nabi Muhammad. Itu Nabi Adam 80 tahun taubatnya nggak diterima sama Allah, tapi ketika Nabi Adam bersolawat kepada baginda Nabi, maka langsung ya Nabi Adam diterima taubatnya. Allah katakan, ya Adam, kamu tahu dari mana? Kok kamu bisa bersolawat ke atas kekasihku Nabi Muhammad? Ya wahai Allah, waktu di pintu surga saya baca tuh ada tulisan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan juga ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada tulisan Muhammad, ya Allah. Itu siapa ya Allah? Itu kekasih aku. Kau udah sebut nama kekasih aku, maka aku ampuni kau wahai Muhammad. Tuh, wahai Adam. Dengan bersolawat aja kita bisa Nabi Adam bisa diampuni sama Allah. Nah, ya ayyuhallazina amanu tadi surah Al-Ahzab Allah turunin itu ketika di dalam bulan Sya'ban. Makanya Nabi bilang Sya'ban
syahri Sya'ban adalah bulan aku. Makanya di dalam bulan Sya'ban kita perbanyak baca sholawat. Kalau baca sholawatnya 3.000, yang baca sholawat 3.000 dikasih keutamaan 3. Yang pertama, kalau orang sering sholawat 3.000 kali aja, sering, tapi bukan 3.000 dicicil kredit, kagak, ini cash. 3.000 paling setengah jam atau satu jam. Bacanya sholawatnya gimana? Baca sholawat Jibril boleh. Gimana sholawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala ya kayak salam-salaman tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat Jibril. Baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam 3.000. Ya, pertama. Tapi sholawat yang lain boleh. Baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Tapi 3.000 bacanya, nggak pakai kredit. Aduh capek banget nih. Ntar lagi deh jam 12. Nggak bisa. Cash. Pertama dikasih 1 di dalam kuburnya, insya Allah jasadnya akan utuh, nggak dimakan cacing tanah kalau dia udah meninggal. Ya, orang yang baca sholawat 3.000 cash tanpa kredit, sholawatnya setengah jam paling baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, setengah jam paling 3.000. Kalau kuat, ya usahakan cash. Main HP kuat, nonton bola lagi, kuat nggak? Main game kuat nggak? Kuat. Baca sholawat kagak kuat. Yang kedua, Allah jamin rezekinya dia selama di dunia. Baca sholawat. Ya. Yang ketiga, Allah senantiasa gampangin dia punya urusan dunia maupun akhirat. Apalagi di akhirat udah masuk kubur. Nah, kata baginda Nabi, al-kubur babul ula min babillahi ta'ala. Kubur itu pintu pertama yang akan kita masukin setelah pintu-pintu berikutnya. Kubur ini nih, kalau di kuburan pintu pertama aja kita udah gak selamat, bagaimana ke sononya? Itu kan awabin, musola awabin gerbangnya ada 2 tuh. Pintu pertama digembok, pintu kedua lagi, ya. Pintu pertama aja digembok, pintu kedua apalagi digembok, pintu luarnya digembok, apalagi pintu yang di dalam ini banyak perhiasan, ada kipas angin, ntar dicuri sama orang misalnya, ya. Ibaratnya kayak begitu kuburan pintu pertama. Kalau pintu pertama kagak selamat, ke sono apalagi. Makanya biar kita selamat gimana ya? Banyak-banyakin baca sholawat apa aja di sholawatnya. Mau sholawat tanggul boleh, sholawat nari apalagi. Allahumma sholli sholatan kamilatan muslim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanahanu bil aqd wa tanfariju bil qurb dan seterusnya. Panjang sholawatnya. Ya, 100 aja udah kelonggar pala. Apalagi 3.000 pakai baca yang sedang aja deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya beli tasbih yang dipencet-pencet tuh apa itu? Apa? Yang digital. Tasbih digital. Kenapa? Kalau tasbih digital lagi dikir baca sholawat ngantuk, gak hilang nomornya. Coba kalau pakai tasbih ngantuk, tadi sampai mana sih? Ulang lagi, ngantuk. Ya, makanya pakai tasbih yang digital paling 15.000, paling 25.000. Rokok 20.000. 20 kan? 20 coba beli tasbih yang digital. Nah, itulah keutamaan bulan Sya'ban, ya. Kita jadi ngaji, yang penting kita tahu oh bulan Sya'ban ternyata seperti itu. Ya, di dalam bulan Sya'ban Allah gerakkan Nabi Muhammad untuk beralih ke arah kiblat di Mekah. Berarti di dalam bulan Sya'ban itulah kita harus beralih kepada yang lebih baik lagi.
harus gerakin diri kita. Jangan kita begini aja. Wah, saya udah dibeliin baju nih sama bapak, saya udah dibeliin peci nih sama bapak. Pikirin, bapak saya beli peci pakai uang, bapak saya beli baju pakai uang, ibu saya beli baju pakai uang, ibu saya udah cuciin baju, tapi saya nggak pinter-pinter ngaji nih. Tuh kok saya nggak bisa ngajinya nih. Harus berubah. Pikirin itu. Kalau nggak kita pikirin, durhaka nanti sama orang tua ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un.